Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini tentang salat taubat. Apa itu salat taubat? Bagaimana cara melakukannya? Apa hukumnya dan bagaimana tuntunannya? Ikuti terus sampai akhir kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi panduan kita dalam beramal dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini menjadi acuan bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, untuk senantiasa memperbanyak taubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika melakukan dosa-dosa besar baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Karena di dalam ayat ini disebutkan fahisyah, yaitu segala perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur kesalahan dan dosa, maka kita segera untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di dalam agama Islam disyariatkan salat sunnah taubat yang dikerjakan apabila kita melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, atau hal-hal yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang melakukan perbuatan dosa lalu dia mengambil air wudhu dan dia berwudhu dengan baik, setelah itu dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu dia beristighfar memohon ampunan kepada Allah, melainkan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kata kuncinya untuk melaksanakan salat sunnah taubat adalah apabila kita melakukan kesalahan sekecil apapun yang di dalamnya ada maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ambil wudhu, sempurnakan wudhu, berwudhu dengan baik, lalu setelah itu tegak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, niatnya adalah niat sholat sunnah taubat. Lalu setelah melaksanakan sholat tersebut, diisi dengan wirid berupa istighfar, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang sudah dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, setiap anak keturunan Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan adalah dia yang mau bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah kurang daripada 100 kali beliau beristighfar memohon ampunan kepada Allah dalam sehari. Maka apalagi kita, senantiasa kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, baik melalui ucapan istighfar atau memang dengan bersengaja mengambil air wudhu, melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah taubat. Berikut ini adalah hadis secara lengkap tentang landasan yang menjadi acuan pelaksanaan sholat taubat yang disepakati oleh para ulama bahwasanya pelaksanaannya adalah dihukumi sebagai mustahab atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh siapapun dari kita yang senantiasa ingin bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yaqulu inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan nafa'ani Allahu minhu bima syaa ayyanfa'ani bihi wa idza haddatsani rajulun min ashabihi istahlaftuhu fa idza halafa li saddaqtuhu wa innahu haddatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakrin qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min rajulin yudhnibu dhanban fayatawadda fayuhsinul wudu'a thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Thumma qara'a hadhihi al-ayah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Rawahu Ibnu Majah wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya adalah orang yang jika mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberiku manfaat di dalamnya. Jika ada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, maka aku akan memintanya bersumpah terlebih dahulu. Jika dia bersumpah, maka aku benarkan dia. Tapi jika Abu Bakar yang mengatakannya, maka aku langsung membenarkannya." Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang berbuat dosa, lalu berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat, dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali pasti diampuni dosa-dosanya." Kemudian Nabi SAW membaca ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Para ulama sepakat bahwasanya salat sunnah taubat ini cukup dikerjakan 2 rakaat saja. Hal ini sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam hadis yang tadi telah diuraikan. Untuk tata caranya, salat taubat ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, betul-betul diawali dengan wudu yang sempurna. Yang kedua, salat 2 rakaat dengan niat salat sunnah taubat. Yang ketiga, setelah itu, setelah salat, bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari su'ul khotimah dan mendapatkan akhir hayat yang husnul khotimah? Pertama, senantiasa bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Kedua, berbaik sangka dan yakin kepada Allah bahwa Allah akan menjauhkan dari su'ul khotimah dan menjadikan kesempatan husnul khotimah di akhir hayat. Ketiga, melakukan amal ibadah dan ketaatan, serta menjauhi segala dosa, maksiat, dan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Keempat, senantiasa berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan husnul khotimah di akhir hayat. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam kondisi seorang muslim dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, anugerahkan kepada aku sebelum mati kesempatan untuk bertaubat. Dan ketika mati adalah kematian yang bernilai syahid di sisimu. Dan setelah kematian aku mendapatkan surga. Dan anugerahkan kepada aku husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita dan menambah bekal pengetahuan serta motivasi untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.